Halo, 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 dengan Bang Saif di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film Watching 2019. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita untuk melarikan diri dari mata yang mengawasinya. Berlokasi di sebuah parkiran kantor, dia dijebak oleh seorang satpam yang psikopat. Dia sangat mengaguminya dan dia akan membunuhnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seseorang yang berada di balik layar CCTV. Dia mengawasi seorang wanita berbaju merah. Ketika wanita itu sampai di parkiran mobil, dia menuju mobil putih. Tapi di balik itu, ada seseorang yang masuk ke mobil itu terlebih dahulu. Seketika wanita itu masuk ke mobil dan berteriak. Lalu mobil putih itu pergi dan film dimulai. Berlatar di sebuah kantor, ada dua orang yang keluar dari mobilnya. Wanita berbaju kuning ini bernama Min-se. Dia sangat angkuh. Ketika Yung-woo memanggil dan meminta tolong, dia langsung pergi. Karena barang-barangnya terlalu banyak, dia terjatuh. Tiba-tiba ada seorang satpam datang dan menolongnya. Lelaki ini bernama Junho. Dia mengobrol cukup banyak dengan Yung-woo. Setelah sampai di ruang kerjanya, ternyata Min-se berada di sampingnya. Dia tidak suka dengan keberadaan Yung-woo. Tak lama setelah itu datanglah bosnya. Dia memberikan tugas dan harus diselesaikan minggu ini. Yung-woo mencoba untuk menolaknya dengan alasan ini adalah perencanaan untuk tahun depan dan sebentar lagi malam Natal. Aku belum bisa. Tetapi bosnya ini tetap memaksa harus selesai meskipun sendirian. Hari mulai larut, para karyawan mulai pulang. Yung-woo berada di kantor sendirian. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan bosnya. Dia mengecek kinerja Yung-woo, tetapi tangannya mulai nakal. Dan Yung-woo risih akan hal itu. Lalu bosnya ini menyuruh Yung-woo untuk mengambil kopi, tetapi dia mengikuti dari belakang dan memaksa Yung-woo untuk begituan. Karena Yung-woo wanita baik-baik, dia melawan dan langsung pulang. Tapi saat di lorong, dia dikagetkan dengan satpam tua. Dia berjaga pada shift malam. Lalu saat Yung-woo mulai menyetir, Junho menghentikannya dan mulai mengobrol. Karena Yung-woo wanita baik-baik, dia memberikan sebotol minuman untuk Junho lalu pulang. Keesokan paginya, Yung-woo akan pergi bekerja. Ternyata dia memiliki seorang anak. Anaknya meminta untuk dibelikan kue kelinci, dan Yung-woo membelikannya. Saat sesamanya Yung-woo di kantor, dia melihat bosnya yang cabul kemarin mengobrol dengan Junho. Yung-woo sangat kesal. Setelah itu, dia bertemu dengan satpam tua kemarin. Yung-woo memberikan bingkisan kue sebagai permintaan maaf tadi malam. Setelah itu, Yung-woo pergi menaiki lift. Tapi alangkah kagetnya, bos yang cabul kemarin ada di sana. Dengan berat hati, Yung-woo menaiki lift itu bersama bosnya. Di dalam lift tidak terjadi apa-apa, dan bos yang cabul itu langsung pergi saat pintu lift terbuka. Lalu saat semua karyawan bekerja, terdapat pengumuman penting bahwa kantor akan ditutup jam 10 malam pada hari Natal dan 3 hari ke depan. Karena malam ini adalah malam Natal, Yung-woo meminta Min-se untuk menyelesaikan tugasnya hari ini. Karena jabatan Min-se saat ini berada di bawahnya, dia harus mematuhinya. Lalu saat Min-se istirahat, dia berhibah dengan teman sekantornya. Tapi semua obrolannya terekam dan terlihat dari CCTV. Setelah itu Min-se pergi ke sebuah tangga. Di bawahnya ada Junho dan bos yang cabul sedang mengobrol. Secara cepat dua orang itu langsung pergi dan Min-se kembali bekerja. Hingga waktu sudah malam, Yung-woo dan Min-se masih belum pulang. Lalu juga di sini diperlihatkan Junho tengah stalking akun Facebooknya Yung-woo. Pak satpam tua melihatnya dengan tatapan sinis. Kita kembali lagi pada Yung-woo dan Min-se yang lagi lembur. Yung-woo meminta Min-se untuk pulang terlebih dahulu dan tugas-tugasnya akan diselesaikan sendirian. Lalu terlihat dari CCTV, Min-se menggunakan jaket merah berhenti di sebuah lift. Ingat pada awal film, seorang wanita berbaju merah diculik. Iya, Min-se lah yang diculik. Lalu di sini diperlihatkan Junho tengah membersihkan CCTV dengan kain, tapi dia mengarahkan CCTV itu ke arah mobilnya Yung-woo. Dari atas mobil biru itu ada air yang terjatuh, dan di sampingnya ada sebuah kabel. Lalu di sini Yung-woo ditelepon bibinya untuk segera pulang. Yung-woo bergegas lalu segera pulang. Saat Yung-woo berjalan, ada seseorang dengan sarung tangan mengikuti dan mengunci pintunya. Di sini air yang menetes di atas mobil itu mulai banyak. Bukan air yang dipermasalahkan, tapi kabel di sampingnya. Ketika Yung-woo sampai di parkiran, secara tiba-tiba semua lampu di sana padam. Dengan menggunakan flash HP, Yung-woo mencari mobil biru miliknya.
Dan beberapa detik sebelum Jungwoo sampai di mobil, ada sebuah kabel yang terkelupas jatuh mengenai mobil itu. Seketika Jungwoo terjatuh ketika mencoba membuka pintu mobil. Jungwoo pingsan. Lalu di sini diperlihatkan Jungwoo terbangun dari pingsannya. Dia berada di kantor CCTV dengan ditemani Junho. Jungwoo sangat kaget ketika bajunya diganti dengan gaun merah. Ternyata Junho lah yang menggantikannya. Di sini juga dia menggunakan sarung tangan, sama seperti seseorang yang mengunci pintu tadi. Secara terburu-buru, Jungwoo segera pergi dari sana. Dengan tanpa alas kaki, dia menaiki mobil biru miliknya, tapi mobil itu tidak mau menyala. Secara tiba-tiba, Junho sudah ada di sebelahnya. Dia memberitahu jika sengatan listrik dapat merusak mobil. Junho menyuruh Jungwoo untuk pergi ke kantor dan akan memanggil truk derek untuk datang ke sini. Di sini ada yang aneh, karena Jungwoo tidak menggunakan sendal, Junho membawakan sepatu berwarna merah untuknya. Setibanya di kantor, di sana sudah tersiap makan malam yang cukup romantis. Dan betapa kagetnya Jungwoo ketika Junho membawakan kue kelinci. Padahal kue kelinci adalah pesanan anaknya tadi pagi. Ada apa ini? Mungkin karena malam ini adalah malam Natal, Junho ingin merayakannya dengan seseorang. Ketika Jungwoo menanyakan kapan truk dereknya akan datang, Junho menjawabnya dengan ngelantur, seolah-olah berbicara topik lain. Lalu Junho membuka HP dan meminta foto dengan Jungwoo dengan alasan hadiah Natal. Ketika Junho berfoto untuk kedua kalinya, dia menyentuh leher belakang Jungwoo. Jungwoo sangat kaget dan menghentikannya. Secara cepat, Jungwoo memesan taksi dan 5 menit lagi taksi akan datang. Jungwoo berpamitan dengan Junho dan langsung pergi. Lalu terlihat dari CCTV, Jungwoo tidak bisa keluar karena semua pintu sebelumnya telah dikunci oleh Junho. Lalu Jungwoo kembali ke kantor dan Junho tidak ada di sana. Sebelumnya, Junho mematikan semua wifi di kantor dan HP-nya Jungwoo tidak bisa menghubungi siapapun. Sembari mencari kunci pintu, dia menyinggal sebuah box. Box itu berisi semua barang-barang Jungwoo, entah itu lipstik, tisu bekas mulut, dan lain-lain. Lalu Jungwoo mengetahui bahwa selama ini dia sudah memata-matai, entah di kantor ataupun di rumah. Dari belakang, Junho datang dan bersikap seperti biasanya. Jungwoo yang ketakutan meminta untuk pulang. Dan dari sinilah Jungwoo mengetahui ternyata Junho menyukainya sangat dalam. Secara cepat, Junho memborgol kedua tangan Jungwoo. Junho meminta untuk menghabiskan waktunya bersama-sama. Lalu mereka menaiki mobil dan berkeliling. Dengan penuh rasa takut, Jungwoo tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga mereka sampai seperti di gudang. Ada 2 orang yang disandra di sana, Min-se dan bos yang cabul. Junho menaiki mobil dan mencoba menabraknya. Ternyata tidak. Kini Jungwoo diborgol di setir mobil. Dia tidak bisa keluar. Junho memasang kamera dan memilih siapa yang harus dibunuh. Sebelum itu, Junho menyiksa bos cabul dan berfoto dengannya. Lanjut lagi dia berfoto juga dengan Min-se. Setelah itu, Junho mengajar bosnya dengan sebilah tongkat. Hingga darah bercucuran di mana-mana. Min-se yang berada di sampingnya sangat shock melihat itu. Dia dilepaskan ikatannya dan dibiarkan kabur. Setelah itu Junho naik mobil, dia membuka borgol di tangan Jungwoo. Tapi tiba-tiba bosnya tadi masih hidup. Junho mengambil pisau dan langsung menusuknya berkali-kali. Di sini Jungwoo berhasil kabur dan menuju mobilnya. Dia membawa kunci roda untuk berjaga-jaga. Secara tiba-tiba Min-se datang dari belakang. Dia sangat ketakutan. Kini mereka berdua sama-sama mencari jalan keluar. Jungwoo berusaha menghancurkan pintu kantornya, tapi tidak bisa. Di sini diperlihatkan sapam tua tertidur sangat pulas. Lalu di sini juga Junho dengan menaiki mobil mulai mendekat. Min-se bersembunyi di ruangan yang sempit, sedangkan Jungwoo masih mencari tempat persembunyian. Junho di sini menggunakan CCTV untuk mencari Jungwoo, hingga Jungwoo ditemukan di dalam lift. Jungwoo langsung merusak CCTV di sana, dan Junho tidak bisa melihatnya. Secara tiba-tiba Min-se keluar dari persembunyiannya. Dia langsung ditangkap dan disandra. Dia akan dibunuh jika Jungwoo tidak keluar. Jungwoo membulatkan tekad dan bertemu dengan Junho. Kini mereka berdua kembali ke kantor lagi, dan borgol di tangan Jungwoo dilepaskan. Dia meminta tasnya. Dia mengambil parfum. Secara cepat Jungwoo menyemprotkan parfum ke arah matanya. Secara cepat Jungwoo langsung melemparkan akuarium kecil ke kepalanya. Jungwoo langsung berlari ke gerbang depan untuk mencari sinyal dan meminta bantuan. Tiba-tiba HP-nya terjatuh. Tiba-tiba juga ada pria mabuk mendekat dari luar. Jungwoo meminta bantuan darinya, tapi dirinya tidak bisa. Ketika Junho dari belakang, pria yang baru saja datang itu langsung pergi.
Secara cepat terdengar suara sirine polisi yang mendekat. Junho langsung menyetrum Yungwo hingga pingsan. Yungwo disembunyikan di sebuah bagasi mobil, sedangkan polisi datang ke sana menemui Junho. Karena Junho psikopat, dia bisa mengelak dengan mudah. Yungwo berusaha keras untuk membuka pintu bagasi, hingga dia berhasil keluar. Polisi tadi sudah pergi terlebih dahulu. Yungwo berlari, tapi dari belakang Junho mengejarnya dengan cepat dan langsung di smackdown. Di sini satpam tua sudah bangun dan mengecek kondisi di parkiran. Sedangkan Yungwo akan ditusuk tepat di matanya, dan pertolongan pun datang. Satpam tua langsung menyelamatkannya. Kini, dua satpam bertarung habis-habisan. Yungwo yang ketakutan langsung mencari jalan keluar sambil membawa kunci yang terjatuh. Lalu tiba-tiba ada yang mengejarnya. Ternyata itu adalah bos yang cabul tadi. Ternyata semua ini kebohongan. Luka di kepalanya, darah yang berceceran, semua itu adalah rekayasa. Yungwo langsung lari menuju mobilnya. Yungwo langsung menyemprotkan air ke arahnya, dan secara kebetulan kabel listrik tadi mengenai air di sampingnya. Dan bos yang cabul itu tersetrum hingga pingsan. Ketika Junho datang, bos cabul itu dibangunkannya, dan secara cepat Junho langsung menusuk bosnya hingga dia mati. Di sini Junho mendapatkan jejak dari Yungwo kalau dia berada di kantor. Dia membawa sebilah pisau untuk menusuk Junho. Sambil berteriak, Junho mengamuk menghancurkan segalanya. Dan ketika Yungwo bersembunyi, ternyata Minse sudah mati di sampingnya. Yungwo keluar dari persembunyiannya sambil membawa pisau. Ternyata pisau itu hanya mainan. Junho yang penuh darah menamparnya dan mencekinya. Tapi Yungwo masih bisa menggagalkannya dan lari. Dia mencari mobil. Dia juga melihat satpam tua telah mati untuk melindunginya. Sekarang Yungwo tancap gas dan langsung kabur. Tiba-tiba Junho menabrak dari samping dan membuat mobil Yungwo tidak bisa bergerak. Kini mereka berdua berhadapan-hadapan. Yungwo dan Junho sama-sama tancap gas dan akan menabrakkan diri. Di sini Yungwo selamat dan Junho terluka parah. Ketika Junho mendekat, Yungwo langsung menusuk matanya dengan kunci mobil. Kini Junho lah yang diborgol di mobil dan Yungwo selamat. Junho sangat marah. Dia menusuk dirinya sendiri dan mati. Film ini diakhiri dengan diperlihatkan Yungwo bebas dan selamat. Dan terlihat seseorang di balik semua ini. Ternyata dia adalah seseorang yang membuat film dengan menggunakan rangkaian video melalui CCTV dan tamat. Ending yang bahagia lah menurut gua. Karena Yungwo bisa keluar dengan selamat dan nggak tahu apa yang terjadi lagi dengan Junho. Apakah dia mati atau malah dia masih hidup dan di penjara. Oke, sekian dulu alur cerita film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share-nya, dan matur suwun.